Shalom, Bapak Ibu serta anak murid sekalian. Dengan video ini saya akan menjelaskan berkenaan tentang prosedur pelaksanaan kurikulum ICE di rumah atau home learning. Ya, saya akan perkenalan diri dulu. Saya Mario Tunugi. Saya ada L2 trainer dan convention dan event koordinator. Jadi salam kenal buat Bapak Ibu serta murid-murid sekalian. Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan home learning ini hanya dilaksanakan dalam situasi atau kondisi seperti saat ini, atau kondisi yang emergency, ya, dikarenakan pemerintah demi keselamatan bersama kita harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Namun jika kondisi sudah mulai normal, kita akan kembali melaksanakan prosedur yang sudah seharusnya, ya, atau prosedur yang normal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ICE kurikulum atau Accelerated Christian Education. Kurikulum ini juga suka disebut SOT atau School of Tomorrow. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu SOT, ini sebenarnya sama dengan ICE. Ya, nah, ICE kurikulum adalah kurikulum yang berbasiskan kekristenan atau nilai-nilai kekristenan. Ada dua hal penting tentang ICE kurikulum ini. Yang pertama, itu ICE adalah kurikulum yang berbasiskan individual learning. Ya, jadi PACES atau buku pelajaran yang digunakan seperti yang Bapak Ibu dan anak murid lihat di sini ada PACES, dan ini adalah buku yang akan dipergunakan. Saya akan jelaskan ini kemudian. Ya, jadi buku ini atau PACES didesain secara khusus agar murid-murid dapat belajar sendiri atau individual. Jadi nanti ada supervisor yang akan mengawasi mereka, membantu mereka, dan jika mereka mengalami kesulitan akan dibantu oleh supervisor dan monitor. Jadi setiap murid belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka masing-masing. Nah, yang berikutnya, ICE adalah kurikulum yang berbasiskan mastery learning. Apa artinya? Artinya murid-murid harus benar-benar menguasai materi yang ada. Jadi setiap buku ini ada tes, ya, ada evaluasi akhir dalam setiap satu buku, dan murid harus mendapatkan nilai 80 atau lebih. Jadi batasnya 80. Jadi kalau misalnya di bawah dari 80, mereka harus ngulang lagi sampai mereka menguasai bahan dan mendapat nilai lebih dari 80. Itulah mengapa kurikulum ini disebut dengan master learning, dikarenakan murid-murid harus memahami dan menguasai materi yang ada. Buku pelajaran dalam kurikulum ICE itu disebut PACE, dan PACE ini ada 5 subjek utama. Ya, Bapak Ibu atau anak murid bisa lihat 5 subjek utama itu adalah Social Studies, Science, Word Building, English, dan Math. Ya, dalam 1 tahun atau 1 level, misalkan kelas 1, kelas 1 itu harus menyelesaikan 12 phases atau lebih. Jadi murid bisa mengerjakan lebih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, jadi 1 subjek harus 12, misalnya Math 12, English harus 12, Word Building harus 12, Science 12, begitu juga dengan Social Studies. Lebih tentu diperbolehkan. Bagaimana prosedur pembelajaran ICE ini? Ya, saya akan jelaskan. Setiap murid akan menerima 5 pelajaran utama. Kemudian mereka juga akan menerima amplop-amplop yang tersegel yang berisi test. Ya, jadi tes dari setiap phases ini, ya, misalnya ini Math, itu ada di dalam amplop tersebut dan amplopnya disegel. Dan dalam setiap amplop tersebut juga ada nama murid dan juga nomor levelnya selain dari nama subjeknya. Kemudian murid juga akan menerima goal card. Semuanya itu akan diberikan dari sekolah. Dan di rumah, murid harus menyiapkan alat-alat dan fasilitas penunjang pembelajaran seperti yang pertama pensil, penghapus, yang ketiga itu penggaris, pulpen merah, pulpen hitam, smartphone dengan koneksi internet yang baik, dan ruang belajar yang tenang dan baik sehingga murid dapat belajar dengan maksimal. Jadi tidak mudah untuk terdistraksi atau terganggu. Fungsi dari alat-alat tersebut akan saya jelaskan satu persatu selagi saya menjelaskan prosedurnya. Semua buku PACE
dari level kelas 1 sampai level kelas 12 itu memiliki prosedur pembelajaran yang sama. Ya, berikutnya saya akan jelaskan guru dalam sistem pembelajaran ICE. Dalam sistem pembelajaran ICE ada dua guru, yaitu disebut sebagai supervisor dan kemudian monitor. Supervisor atau wali kelas ini adalah guru yang mensupervisi jalannya prosedur pembelajaran kurikulum ICE ini supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Supervisor yang akan memimpin seluruh proses belajar dalam satu kelas. Nah, berikut adalah tugas-tugas dari seorang supervisor. Yang pertama, memastikan murid membaca dan memahami goal dari setiap buku PACE. Yang kedua, memastikan murid siap mengerjakan check up, self-test, dan tes. Ini selanjutnya check up, self-test, dan tes akan saya jelaskan di video-video yang berikutnya. Yang ketiga, mengkoreksi latihan soal yang dikerjakan oleh murid. 4. Menjawab pertanyaan murid berkenaan tentang materi pelajaran yang ada jika murid tidak mengerti. Yang kelima, memastikan murid mengerti dan menguasai materi pelajaran dalam PACE. Yang keenam, mengawasi murid dalam pengerjaan tes secara langsung via video call. Yang ketujuh, mengkoreksi tes murid yang sudah dilaksanakan. Dan yang kedelapan, mendukung dan memberi semangat murid untuk mendapatkan dan mengerti ilmu pengetahuan, kebenaran firman Tuhan, dan memiliki karakter Yesus dalam hidup mereka. Yang kemudian adalah monitor. Ya, monitor ini adalah guru kelas atau asisten dari supervisor. Monitor memiliki tugas utama dalam administrasi kelas selain membantu supervisor. Berikut adalah tugas-tugas yang dimiliki oleh seorang monitor. Yang pertama, membantu murid dalam menentukan goal harian mereka serta mencatatnya di awal kegiatan belajar. Yang kedua, mengkoreksi latihan soal yang dikerjakan oleh murid. Yang ketiga, membantu supervisor untuk menjawab pertanyaan dari murid berkenaan materi yang ada. Yang keempat, mencatat hasil nilai tes murid-murid. Yang kelima, mencatat goal yang berhasil dicapai oleh murid setiap hari setelah kegiatan belajar berakhir. Dan yang keenam, membantu supervisor untuk mendukung murid dalam kegiatan belajar mengajar. Saya akan menjelaskan untuk goal setting atau penentuan goal harian dalam kurikulum ICE. Sebelum kegiatan belajar mengajar ini dimulai, murid-murid harus menentukan goal yang mereka miliki. Jadi nanti murid akan mendapatkan goal card dari sekolah, dibantu dengan orang tua mengisi goal card tersebut. Goal akan diberikan oleh guru atau supervisor kepada murid supaya murid tahu berapa goal yang harus mereka capai di hari itu. Nah, di akhir kegiatan belajar mengajar, mereka juga harus melaporkan ke supervisor atau monitor goal yang sudah berhasil mereka capai. Nah, goal ini bertujuan agar murid-murid bisa berhasil menyelesaikan 12 buku PACE. 12 buku PACE itu artinya satu level. Misalnya kelas 1 untuk math dia harus selesaikan 12 buku PACE. Jadi goal tersebut di-set atau dirancang agar murid bisa setidaknya menyelesaikan satu level. Jadi kalau misalkan untuk 5 mata pelajaran dalam 1 tahun, mereka setidaknya harus menyelesaikan 60 PACES. Ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi goal card yang ada. Dalam goal card tersebut, Bapak Ibu ataupun murid bisa melihat ada nama. Jadi tulis nama murid di situ. Kemudian ada date from. Dalam date from tersebut tuh artinya tulis tanggal di mana minggu itu dimulai. Jadi hari Seninnya itu tanggal berapa. Kemudian to itu adalah akhir minggu. Jadi dalam minggu itu hari Jumatnya adalah tanggal berapa. Nah, juga di situ ada term. Term itu dalam kurikulum ini itu dalam 1 tahun dibagi menjadi 4 term. Jadi tulis term yang sesuai ketika goal tersebut dibuat. Dan minggunya. Jadi dalam 1 term terdiri dari 10 minggu.
Jadi juga ditulis sesuai dengan minggu di mana kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Bagaimana mengisi goal pada kolom-kolom yang tersedia? Oke, Bapak Ibu bisa lihat ataupun murid bisa lihat ada kolom-kolom di mana memiliki judul dari sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Oke, kita akan isi di yang pertama itu untuk harinya itulah Monday. Jadi di baris Monday, hari Senin, row Monday. Kita coba di kolom math ya. Di bawah kolom math itu bisa ditulis untuk nomor level dari paces yang dikerjakan. Misalkan 1001 ya. Mau mengerjakan paces 1001 berarti harus diisi di situ sesuai dengan nomor levelnya. Di bawah dari nomor level paces yang mau dikerjakan pada hari itu ditulis dengan nomor halaman-halaman yang ingin dikerjakan. Jadi kalau misalkan direncanakan ingin mengerjakan nomor 1 sampai dengan halaman 3, halaman 1 sampai halaman 3, jadi tulis 1 strip 3. Kemudian di kolom kecil di sampingnya ditulis jumlah halaman. Jadi kalau halaman 1 sampai dengan halaman 3 itu berarti 3 buah halaman. Ya, ini juga berlaku untuk mata pelajaran yang lain. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan PACE atau buku PACE. Kita akan buka di halaman pertama. Di halaman pertama ini kita akan menemukan PACE Goal, karakter trait, memory first, dan bagian kolom untuk paraf guru. Tapi dalam home learning ini murid akan meminta paraf dari orang tua setelah mendapat persetujuan dari supervisor atau monitor. Saya akan jelaskan apa itu PACE Goal. PACE Goal itu berisi akan goal-goal atau materi yang harus dipahami murid dalam satu PACES tersebut. Jadi murid harus membaca, mengetahui apa materi-materi yang mereka akan pelajari. Kemudian mereka harus tahu pada akhir PACES bahwa materi tersebut harus mereka kuasai dan mengerti. Di halaman itu juga ada karakter trait. Karakter trait ini adalah karakter-karakter yang harus mereka pelajari supaya mereka bisa praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan biasanya diambil dari karakter yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Ya, contohnya itu sincere, yang berarti tulus. Jadi murid belajar untuk bersikap tulus. Ya, ada 60 karakter trait yang ada. Kemudian ada memory first. Memory first atau ayat hafalan. Jadi dalam satu PACE itu ada satu ayat hafalan di mana mereka membuat ayat hafalan ini menjadi rema, mereka mengerti, dan di akhir dari pelajaran pengerjaan satu buku PACE itu mereka akan hadapi tes, dan dalam tes tersebut mereka harus menghafal ayat hafalan tersebut atau memory first tersebut. Nah, kemudian jika satu halaman ini sudah dibaca, ya, mereka akan diizinkan oleh supervisor untuk mendapatkan paraf dari orang tua. Kalau untuk kondisi normalnya dan prosedur normalnya nih yang memberikan paraf itu adalah supervisor. Di halaman selanjutnya, murid-murid akan menemukan materi bacaan dan assignment atau latihan soal. Nah, materi yang diberikan dalam buku PACES itu berupa bacaan. Jadi murid-murid mengerti akan materi yang ada dengan membaca. Jadi membaca itu adalah skill dasar yang harus dimiliki oleh setiap murid dalam kurikulum ICE. Ya, kemudian mereka akan mengerjakan assignment sesuai dengan materi yang sudah mereka baca. Ya, jadi pasti setelah ada materi akan ada latihan soal, supaya murid itu bisa belajar mempraktekkan apa yang misalnya matematika mempraktekkan dari materi yang sudah diberikan. Kemudian ya mereka mengerjakan assignment tersebut. Nah, assignment tersebut ini pengerjaannya menggunakan pensil. Kenapa menggunakan pensil? Dikarenakan jika nanti terjadi kesalahan, murid dapat menghapusnya dan memperbaikinya. Jadi itu tujuannya kenapa murid menggunakan pensil dalam pengerjaan latihan atau assignment yang ada, dan murid diminta untuk menulis dengan tulisan yang baik dan rapi dalam kolom yang tersedia.
Dalam setiap materi dan assignment yang diberikan, itu ada instruksi yang penting yang harus dibaca oleh murid ataupun bapak ibu yang membantu murid tersebut. Nah, instruksi ini biasanya ditulis dengan tinta berwarna biru. Jadi perlu diperhatikan bahwa instruksi ini harus dibaca, dipahami, sehingga murid-murid dapat mengerjakan assignment yang ada dengan baik dan benar. Bagaimana melakukan scoring atau pengkoreksian? Setelah murid mengerjakan assignment, mereka akan menjumpai yang namanya score strip. Ya. Artinya murid diharuskan untuk stop, tidak boleh mengerjakan halaman yang selanjutnya, dan mereka harus melakukan pengkoreksian terlebih dahulu. Ya, jadi yang harus mereka lakukan adalah mereka menghubungi supervisor atau monitor mereka. Kemudian mereka menginfokan bahwa mereka ingin melakukan koreksi. Jadi mereka harus memfoto ya assignment atau bagian tugas halaman yang sudah mereka kerjakan. Mereka ambil foto yang baik dengan gambar yang baik, kemudian mereka kirim ke supervisor atau monitornya untuk dikoreksi. Nanti ketika supervisor atau monitor sudah melakukan koreksian, supervisor atau monitor akan menginfokan jika terjadi kesalahan. Nah, jika semua jawaban benar, supervisor akan menginfokan dan murid tersebut boleh untuk mengerjakan ke halaman yang selanjutnya. Namun sebelumnya, dalam score strip tersebut, mereka harus memberikan tanda dengan menggunakan pulpen merah. Jadi ada kolom, namanya kolom score. Di kolom tersebut ada kolom kecil di mana mereka harus memberikan tanda dengan tanda silang berwarna merah. Artinya mereka sudah melakukan scoring di halaman tersebut. Dan mereka juga harus melingkari nomor halaman dari materi ataupun assignment yang sudah mereka kerjakan dan semua jawabannya benar. Kenapa harus dilingkari? Itu sebagai tanda bahwa halaman tersebut sudah dikerjakan dan dikuasai oleh murid. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Jika ada kesalahan, supervisor atau monitor akan menginfokan nomor berapa aja yang salah. Contoh, misalkan yang salah adalah nomor 2 dan 5. Jadi nanti murid ataupun orang tua membantu murid untuk memberi tanda silang dengan pulpen merah di depan soal nomor 2 dan 5. Jadi bukan nomornya yang disilang, tetapi tanda silang tersebut harus ditaruh di depan dari nomornya, nomor 2 dan nomor 5. Nah, kemudian pada bagian score strip, itu pada bagian skornya diberi tanda silang juga. Ini memiliki arti bahwa assignment atau latihan tersebut sudah dikoreksi, namun terjadi kesalahan. Setelah memberikan tanda silang pada bagian score pages, murid mengganti jawaban yang salah, jawaban-jawaban yang salah dengan jawaban yang benar. Jadi jawaban yang salah itu dihapus, kemudian diganti dengan jawaban yang benar. Jika murid tidak mengerti, murid bisa bertanya kepada supervisor atau monitor sehingga mereka bisa mengerti dan memahami, kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang benar. Nah, ketika jawaban sudah diganti dengan jawaban yang benar, di depan nomor jawaban yang sebelumnya salah tersebut itu dilingkari pada bagian silangnya. Jadi awalnya disilang dengan pulpen merah, dilingkari dengan pensil. Dan itu pun dilakukan juga dengan nomor yang salah yang berikutnya. Artinya nomor tersebut sudah dibenarkan dan sudah beres. Lalu jika semua soal sudah dibenarkan, pada bagian score pages ada kolom namanya correct mistakes. Itu diberikan juga tanda silang dengan pensil yang memiliki arti bahwa seluruh soal yang salah pada assignment tersebut sudah dibenarkan. Kemudian murid akan melakukan rescore. Mereka kembali memfoto bagian dari assignment yang ada kesalahan tersebut, dikirim ke supervisor atau monitornya. Kemudian nanti supervisor atau monitor akan mengkoreksi, dan ketika koreksinya sudah selesai, jika masih ada kesalahan, maka proses ini akan diulang lagi sampai dengan jawaban yang salah tersebut semuanya benar. Jika semua soal sudah benar,
Maka murid harus melingkari kembali soal-soal yang salah tersebut. Contohnya tadi soal nomor 2 dan nomor 5. Namun sekarang dengan pulpen merah. Itu memiliki arti bahwa soal yang salah dan sudah dibenarkan murid saat ini sudah memiliki jawaban yang benar. Ya, itu dilingkari. Kemudian pada bagian kolom score strip ada kolom namanya kolom rescore. Nah, itu juga disilang dengan menggunakan pulpen merah yang memiliki arti bahwa semua jawaban sudah dilakukan pembenaran dan pembenaran dilakukan oleh murid, jawabannya sudah benar. Lalu murid melingkari nomor halaman pada assignment ataupun materi yang sudah dikuasai tersebut. Lalu selanjutnya murid bisa untuk melanjutkan mengerjakan materi dan assignment di halaman yang selanjutnya. Kenapa murid tidak diperbolehkan untuk mengerjakan halaman yang selanjutnya sebelum dilakukan pekoreksian ketika mereka menemukan yang namanya score strip? Itu dikarenakan agar murid menguasai materi yang ada tersebut sebelum mereka mengerjakan materi yang dengan level yang lebih tinggi. Jadi kalau seandainya materi yang ini aja belum dimengerti, maka mereka akan menemui kesulitan di materi yang selanjutnya, sehingga murid dilarang untuk mengerjakan halaman selanjutnya sebelum mereka melakukan pengkoreksian ketika mereka bertemu dengan score strip. Quiz. Apa itu quiz? Quiz diberikan oleh supervisor atau monitor kepada murid yang melakukan banyak kesalahan atau 3 soal pada bagian latihan itu salah 3 soal atau lebih, atau juga jika nilainya pada bagian check up dan self test nilainya di bawah dari 90, maka murid akan di-quiz oleh supervisor dan monitor. Jadi supervisor atau monitor akan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang diberikan untuk memastikan apakah murid tersebut memahami materi yang ada. Dan jika murid masih melakukan kesalahan, maka quiz akan terus diberikan sampai murid berhasil menjawab dengan benar. Dan tentunya supervisor juga akan memberikan penjelasan berkenaan dengan materi tersebut, kemudian memberikan quiz. Setelah murid mendapatkan materi yang cukup, murid akan menemukan halaman check up. Jadi halaman check up ini adalah seperti mini test. Dalam satu PACES setidaknya ada 3 check up atau 3 mini test. Dan check up ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan murid agar mereka nanti siap untuk mengerjakan PACE test ketika mereka sudah menyelesaikan satu buku PACE tersebut. Nah, sebelum mereka mengerjakan check up, murid harus dipastikan sudah siap terlebih dahulu, dikarenakan pada waktu pengerjaannya murid tidak boleh melihat halaman yang sebelumnya. Jika mereka melihat halaman yang sebelumnya, berarti mereka mencontek atau mereka belum siap, mereka belum mengerti, sehingga mereka bisa dapat nilai yang kurang dari 90 pada waktu nanti mereka mengerjakan check up. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, untuk pengerjaannya pun mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada supervisor dan monitor. Jika supervisor dan monitor menilai bahwa murid itu sudah mampu, sudah siap, maka supervisor atau monitor tersebut akan mengizinkan kepada murid tersebut mengerjakan check up tersebut. Supervisor membolehkan murid memperoleh paraf di check up itu dari orang tua. Jika murid sudah selesai mengerjakan check up, maka murid harus melakukan pengkoreksian karena di setiap akhir check up pasti akan dijumpai score strip. Nah, untuk prosedur pengkoreksiannya sama seperti mereka melakukan pengkoreksian pada assignment ataupun latihan-latihan pada umumnya. Self-test. Self-test akan dijumpai oleh murid di halaman-halaman terakhir dari setiap PACES yang ada. Nah, apakah self-test itu? Self-test adalah simulasi tes dengan tujuan mempersiapkan murid untuk mengerjakan tes dari PACES tersebut. Nah, sebelum mengerjakan self-test, murid harus dipastikan sudah menguasai bahan yang ada dan sudah siap. Mereka nggak boleh lagi lihat halaman yang sebelumnya untuk mencari jawaban, karena itu berarti mencontek. Dan jika murid sudah siap dan diberikan izin oleh supervisor, yang berarti bahwa supervisor meyakini bahwa murid tersebut sudah siap, murid baru diperbolehkan untuk mengerjakan self-test tersebut. Dan orang tua memberikan paraf
di bagian yang tersedia atau di samping tulisan self-test gitu. Setelah mengerjakan self-test ini, murid akan melakukan pengkoreksian seperti murid mengoreksi assignment atau latihan-latihan yang sebelumnya. Jadi prosedurnya sama. Dan pada the ending dari mereka mengerjakan self-test tersebut, mereka harus mengucapkan dari ayat hafalan PACES tersebut kepada supervisor. Sebelum akhirnya mereka akan melakukan pengkoreksian. Tes atau tes akhir PACE. Sebelum mengerjakannya, murid harus mendapatkan izin dari supervisor. Jika supervisor sudah memberikan izin, artinya murid sudah dinyatakan siap untuk melakukan tes. Tes papernya itu terdapat di dalam amplop yang sudah diberikan kepada murid bersama dengan PACES yang ada. Jadi dalam amplop tersebut tertera nama murid, subjek pelajaran yang ada, dan juga nomor dari PACES tersebut. Jadi murid harus menyiapkan alat tulis yang diperlukan dan amplop tersebut. PACE test dikerjakan di bawah pengawasan dari supervisor atau monitor. Jadi murid harus menghubungi supervisor atau monitor terlebih dahulu dan mendapatkan izin. Kemudian menyiapkan amplop yang berisi PACE test dan merobeknya di depan supervisor, menunjukkan ke supervisor bahwa soal tes tersebut masih dalam kondisi kosong. Lalu supervisor akan memberikan instruksi bahwa murid sudah bisa mengerjakan tes tersebut. Namun sebelumnya supervisor akan berdoa agar murid dapat mengerjakan tes tersebut dengan maksimal. Setelah murid selesai mengerjakan tes tersebut, murid diminta untuk memfoto test paper hasil kerjaannya dan mengirimkannya kepada supervisor. Jika supervisor sudah mengecek bahwa fotonya dalam kondisi baik dan jelas, tulisan tangannya terlihat dengan jelas, murid diminta untuk kembali memasukkan test paper tersebut ke dalam amplop yang diberikan sebelumnya. Murid dinyatakan lulus dalam tes ini jika murid mendapatkan nilai 80 atau lebih. Bagaimana jika murid tidak berhasil mendapatkan nilai 80? Maka murid diminta untuk belajar kembali dan melakukan retest sampai murid berhasil mendapatkan nilai di atas 80. Namun, dalam retest, berapapun nilai yang diperoleh, misalkan dalam retest dia mendapat nilai 98, tetap akan ditulis 80 atau dimasukkan nilai 80. Maka perlu diperhatikan bahwa murid harus siap terlebih dahulu. Pelaksanaan home learning ini dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya dengan dukungan dari orang tua, terutama untuk kelas kecil atau kelas 1, kelas 2. Kami sangat mengerti jika pada pelaksanaannya akan banyak kesalahan-kesalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi, orang tua murid jangan sungkan untuk bertanya kepada supervisor jika ada hal yang tidak dimengerti. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.